Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Ningdia Milawati. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Bidang studi perhotelan dengan nomor peserta 201503119601 dan nomor induk mahasiswa 9233412111. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2003, saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran housekeeping dengan materi membersihkan lokasi atau area dan peralatan dengan model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan Reno untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya. Putri Gracelia, Amelia, Hilwana, Andre. Ya. Baik, hari ini kalau Ibu tanya semangatnya, kira-kira semangatnya seberapa ini? Kalau Ibu kasih angka 1 sampai 10, berapa nih semangatnya? 11. Wow, luar biasa. Ya. Semangat buat kita semua untuk hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Alat manual, Bu. Alat pembersih manual. Alat pembersih manual. Ada yang tahu contohnya alat pembersih manual itu apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Yang pertama ada broom, ada brush, Ya. terus ada waste basket, ada bucket, ada dustpan, ada bottle sprayer, dan banyak lagi. Oke. Alat pembersih itu dibagi menjadi 2 ya. Yang satu manual, yang satunya makinal ya. Hari ini kita fokus belajar alat makinal. Ya, salah satunya ada floor mesin. Ya. Selain floor mesin ada juga namanya ini apa? Vacuum cleaner ya. Hari ini kita belajar mengoperasionalkan floor mesin. Baik. Ada yang bisa jawab? Seberapa penting kita belajar floor mesin? Sangat penting Ibu, karena kita sendiri merupakan orang hotel dan adanya floor mesin sendiri membantu bagi housekeeper untuk membersihkan area. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian floor brushing mesin. Ya, nanti Ibu tampilkan video pembelajarannya, kalian amati ya. Melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi alat yang digunakan untuk membersihkan lantai. Ya. Yang ketiga, setelah menonton, kalian bisa merumuskan atau menuliskan prosedur penggunaan floor mesin. Yang terakhir, kalian bisa mengoperasionalkan floor brushing mesin. Ya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengambil penilaian. Penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu lakukan dengan cara mengambil observasi. Ya, jadi Ibu lihat keaktifan kalian, sikap kalian, tanggung jawab kalian. Ya, berikutnya ada teknik penilaian performa. Teknik penilaian performa Ibu lihat nanti dari hasil video. Ya, hasil video Anda membuat tutorial mengoperasionalkan floor mesin ya. Yang ketiga, penilaian tertulis nanti kita gunakan menggunakan Google Form sama Quizzes. Baik, alat pembersih itu dibagi menjadi 2. Tolong sebutkan. Ada yang bisa? Ada pembersih manual sama pembersih makinal. Iya, ada pembersih manual, ada pembersih makinal. Untuk pembersihan manual, contohnya tadi ada broom, ada brush, ya. Kalau makinal ada apa aja? Oke, ya. Lanjut kita ke quizzes.
kalian buka handphone kalian, kita mulai permainannya. Ya, silakan join dulu. 897234. Ya, kita mulai. Saya Ibu akhiri ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi hari ini ya. Brushing floor ya, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lantai dengan menggunakan brush atau alat sebagai alat utama pada teknik pembersihan manual ya. Brushing floor mesin sebagai alat utama pada teknik pembersihan makina. Jadi kita kalau membersihkan lantai bisa menggunakan sikat aja atau kita bisa menggunakan floor mesin. Selanjutnya di depan ada contoh gambar sikat ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau kalian membersihkan lokasi area umum di hotel, bayangkan kalau Anda menyikat butuh berapa lama dengan alat seperti itu. Ya, makanya di hotel kita menggunakan floor mesin. Baik, kita lanjutkan. Ibu tayangkan video floor brushing mesin ya. Silakan diamati. Nanti kalian membuat video seperti ini. Yang pertama, ini ada floor mesin merek Frisco. Terlalu seperti ini. Bisa juga terlalu rendah. Baik. Setelah kalian mengamati video yang di depan, ya kan? Pasti kalian sudah paham nih. Sudah ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Apa saja peralatan pendukung yang digunakan ketika kita membersihkan area dengan menggunakan floor brushing mesin? Silakan angkat tangan. Alat pendukungnya apa aja? Jadi alat pendukungnya ada floor squeezer, Ada floor squeezer, bucket, cushion wet floor, mop, apa lagi? Oke. Ya. Oke. Untuk cara mengoperasionalkan, pengoperasionalnya tadi ada yang sudah mengingat caranya? Bagaimana cara mengoperasionalkan tadi? Pertama dipasang dulu brush padnya, Dipasang dulu brush padnya, terus diisi chemicalnya, diisi chemicalnya. Setelah diisi chemicalnya, kita dusting bagian tempat chemicalnya karena harus pastikan itu kering. oke. Baik, sekilas kalian sudah memahami ya. Nanti Ibu pandu lagi ya, Ibu pandu lagi cara mengoperasionalkan floor mesin. Yang jelas ketika Anda mengoperasionalkan floor mesin, yang perlu Anda perhatikan K3-nya ya. K3-nya. Karena kita bekerja di lingkungan area basah, jangan lupa menggunakan safety shoes ya. Pertama-tama ketika Anda mengoperasionalkan ini, kita pasang dulu brushing padnya. Kalau tadi di video Anda lihat ada yang warnanya begini. Nah, ini untuk brushing floor ya, untuk menyikat lantai. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini tadi untuk scrubbing ya, yang ini untuk scrubbing ya, untuk memoles. Kalau yang karpet dia yang ini ya, bulunya jauh lebih lembut ya, jangan salah ya, yang lembut untuk menyikat karpet. Oke, berikutnya ya, berikutnya Ibu kasih tahu, bisa berdiri kalian mendekat ke area Ibu. Nah, ya, kita tidurkan floor mesinnya. Ya, kita pasang brush padnya. Nah, kita pasang ya. Kalau sudah, kita berdirikan. Ya, kita berdirikan. Kita pakai dulu hand glove-nya. Ya. Karena kita berhubungan dengan chemical. Bisa dibantu menuangkan airnya. Sebelum kita masukkan
Air semikalnya dicampur dulu ya satu. Kalau sudah, kita tuang airnya. Baru kita pastikan alatnya kering karena ada aliran listriknya, ya. Yang ini diletakkan di sini, ya. Ya, nanti pada saat kita bekerja, ya kan, kita bekerjanya mundur ke belakang ya, karena area bersih prinsipnya seperti kalian mopping. Kalau areanya luas, kita bagi dua, ya. Sebelah kanan kita mopping, sebelah kiri biarkan kering dulu. Jadi orang akan lewat di area yang kering. Setelah yang kita mopping itu sudah kering, baru ganti yang kering tadi. Karena kita praktek di dalam kelas, ya, area terdekat dengan stop kontak, areanya sebelah sini. Jadi nanti kalian dari pintu sana mundur ke belakang, ya. Kalau stop kontaknya ada di sebelah sana, berarti Anda dari sini mengarah ke sana. Yang jelas kita mundur mendekati stop kontak, ya, bukan maju mendekati stop kontak. Kalau kita maju mendekati aliran listrik, bisa-bisa terjadi human error, kesetrum kah atau apa ya, karena airnya bisa terpercik di aliran listrik, ya. Yang tadi ada handle semikal dari sini, ya. Ini kalau kita tekan begini dia keluar airnya. Nah, keluar kan? Pertama-tama kalian harus tenang ya, harus tenang. Kita rasakan kalau dia larinya ke atas, berarti dia ke kanan. Kalau ke bawah dia ke kiri. Ya, kalau bingung lepaskan aja, mati. Oke? Ya, kalau bingung dilepaskan aja, dia mati. Oke? Paham ya? Sampai di sini nanti silakan kalian membuat video dengan menggunakan floor mesin. Silakan duduk kembali. Pada saat Anda bekerja menggunakan peralatan makinal, ya, peralatan listrik, pastikan tangan Anda dalam keadaan kering. Oke? Kalau di daerah umum, jangan lupa untuk meletakkan tanda bahaya. Apa tadi tanda bahayanya? Floor sign, ada wet caution atau danger notice. Banyak sekali namanya, oke? Kita lanjutkan. Ya, untuk storing tadi penggudangan, Ibu jelaskan sudah di video tadi? Ya, Ibu ingatkan kembali, periksa kembali area yang sudah di brushing. Jika Anda memindahkan barang pada saat pengerjaan, kembalikan ke posisi semula, ya. Kita membersihkan area, bukan memindahkan barang, ya. Selanjutnya, kita susun project. Kan kita tadi tujuan pembelajarannya apa? Membuat video pembelajaran, ya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, silakan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, siapa? 1, 2, 3, 4. Ya, langsung membentuk satu kelompok di sini. Silakan langsung. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Sudah, sekarang Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Ya. LKPD, silakan dibaca, difahami, setelah itu dikerjakan. Ya, tugas kalian sekarang menyusun. Anda tulis proyek kalian. Baik, silakan dipahami. Tugas kalian menyusun proyek. Ya, nanti temennya yang satu bagian apa, yang satunya bagian apa, yang satunya bagian apa, kan gitu. Tugas kalian menyusun proyek. Yang pertama nanti langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah mengoperasionalkan floor mesin, ya. Yang kedua, kalian menyebutkan, mengidentifikasi alat-alatnya apa aja, nanti divideokan. Untuk editing video sudah tahu kita pakai aplikasi apa aja? Ada Canva, CapCut, ada
Filmora. Jadi silakan Anda pilih mau edit pakai apa ya. Yang jelas nanti penilaiannya dari hasil proyek kalian membuat video ya. Ibu menilainya dari situ ya, dari video yang kalian hasilkan. Oke? Paham? Paham ya? Paham. Setelah menyusun proyek, kalian menyusun jadwal. Yang bagian menskuis siapa? Oh ya, yang merekam Naila Sporting. Yang menskuis ya. Terus yang mengoperasikan Fadil. Yang merekam? Ya, berarti nanti terakhir ada yang mopping ya. Kan ambil video mopping. Ya. Baik, ada yang sudah selesai menyusun proyeknya, menyusun jadwal. Silakan yang sudah selesai menyusun proyek, menyusun jadwal boleh langsung membuat videonya. Silakan dipakai dulu safety shoes-nya. Bu, ini hand glove-nya Kak, Bu? Iya, hand glove-nya ada yang baru. Bikin videonya yang bagus ya. Coba Ibu lihat. Silakan kalian pilih. Ya, paskan di bawah sini. Nah, tumpuan pahanya yang kuat yang mana? Ya. Kalau kita megangnya terlalu tinggi seperti tadi, dia lebih cepat untuk lepas. Keluarkan airnya. Stop, stop. Paskan dulu segini. Paskan di paha. Nah, sip. Dah. Keluarkan airnya supaya tidak terlalu banyak gesekan. Keluarkan chemicalnya. Ah, tenang, 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 tahan. Ya. Nah, silakan bikin video pembelajarannya. Nah, ditarik. Kamu ngambil video dari situ. Kelompok berikutnya praktek, silakan. Ayo, kelompoknya Alia, Rafli, Reno. Untuk durasi videonya tidak lebih dari 15 menit. Yang sudah selesai videonya bisa dikirim ke grup WA kita ya. Kalian upload dulu di Google Drive bisa. Ya, baru kirim linknya ke Ibu bisa. Ini Ibu sudah ngecek ya, kelompoknya Nela sudah mulai progres ya. Nah, sudah mulai progres bikin video tutorialnya ya. Kelompoknya Naila itu tulisannya agak ketutup ya, yang sebelah sini. Oh gitu. Oke, silakan dilanjut ya. Ayo yang lainnya, videonya coba Ibu cek sudah sampai mana. Ibu sambil ngecek kemajuan kalian bikin video ya. Baiklah, kelompok Naila sudah. Silakan dibikin videonya bagus-bagus ya. Ibu ada rewardnya. Baik, sudah semua ya. Baik, anak-anak Ibu semua sudah ambil video tadi? Sudah ya. Tadi Ibu sudah ngecek juga kelompok yang sudah jadi presentasinya ya. Baik, Ibu mau lihat semangat kalian lagi karena kita habis praktek. Ibu berharap kalian masih banyak semangatnya. Oke? Boleh berdiri? Salam housekeeping. Bersih, sehat, indah. Yes, yes, yes. Oke. Baik, boleh Ibu lihat semangatnya sekali lagi. Ibu mau lihat kalian menyanyikan Mars SMK. SMK bisa, SMK hebat. Potensi yang unggul merata. Dari SMK untuk
Indonesia. Oke. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, silakan kelompoknya Naila untuk mempresentasikan pekerjaannya, proyeknya tadi. Ya. Ibu mau menilai hasil proyek kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nazaria. Saya Karmelinda Febriana. Kami berdua akan mempresentasikan PPT tentang brushing floor machine. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan apa itu floor machine. Floor machine yaitu mesin multifungsi untuk menggosok atau scrubbing, menyikat atau brushing, menyemir, mengkilapkan. Floor machine bertujuan untuk membersihkan lantai secara menyeluruh dan lebih cepat. Cara kerja alat ini mirip seperti ketika Anda mengepal lantai secara manual. Perbedaannya floor machine dapat memudahkan pengerjaan petugas cleaning service karena dilakukan secara otomatis dan lebih optimal. Berikut adalah bagian-bagian dari floor machine. Silakan selanjutnya. Bisa dilihat di PPT kami, ini adalah bagian-bagian dari floor machine. Yang pertama ada A, safety, lalu B, operating handle, C, right motor switch, D, left motor switch, E, shaft adjustment lever, F, drain knob, Berarti habis ini siap ya. G, cable, H, liquid tank, Ayo cepat. J, top cover, E, motor head, wheel, dan bumping ring. Lalu yang selanjutnya, Hal yang harus diperhatikan, 1. Kabel harus digulung dengan baik setelah digunakan. 2. Selalu perhatikan kabel agar tidak ada yang terkelupas karena bisa menyebabkan electroshock. 3. Segera matikan peralatan saat habis digunakan. Jangan pernah meninggalkan mesin dalam keadaan menyala atau on karena bisa berakibat fatal. 4. Usahakan menyimpan peralatan mesin pada tempat yang datar. Jangan menyandari dinding atau pintu jendela. 5. Segera laporkan kepada atasan jika ada peralatan mesin yang bunyinya aneh atau tidak seperti biasanya, atau jika ada kerusakan kecil agar tidak menjadi lebih parah. 6. Untuk floor machine, semua pad seperti brushing pad, polishing pad harus dilepaskan setelah digunakan, dibersihkan, dikeringkan, lalu disimpan dengan baik pada tempatnya. Cara membersihkan lantai dengan cara menggosok atau scrubbing menggunakan floor machine adalah 1. Pekerjaan scrubbing sebaiknya dilakukan oleh 2 orang agar aman dan cepat. 2. Siapkan peralatan berupa mesin pembersih lantai atau floor machine. 3. Pindahkan barang-barang yang sekiranya akan mengganggu pekerjaan seperti meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. 4. Gunakan sepatu karet atau boot agar tidak terpeleset dan kaki tetap kering. 5. Pasangkan sikat gosok atau scrub brush yang sesuai. 6. Pasang tanda wet caution di tempat yang mudah terlihat. 7. Masukkan colokan floor machine pada electric panel. 8. Usahakan electric panel agar selalu berada di belakang kita. 9. Basahi lantai dengan air dari selang atau ember. Posisikan kabel di bahu agar tidak terlilit oleh mesin. 10. Hidupkan mesin dan mulai scrubbing dengan gerakan tumpang tindih ke arah belakang atau mundur. 11. Tarik gagan solution tank untuk mengeluarkan chemical secara teratur agar chemical keluar secara perlahan. 12. Pastikan lantai yang akan di-scrub selalu basah dan dengan menyiram air jika diperlukan. 13. Bersihkan pad sikat jika sudah kotor, baru lanjutkan lagi. 14. Segera keringkan lantai dari air kotor menggunakan floor squeezer atau wet vacuum cleaner. 15. Bilas lantai sampai bersih, lalu keringkan menggunakan mop atau floor duster. 16. Jika semua area sudah bersih, cabut kabel dari panel, gulung kabelnya, bersihkan mesin, keringkan, lalu pad cuci yang bersih, lalu keringkan. 17. Kembalikan barang-barang yang sempat dipindah ke tempatnya semula. 18. Simpan peralatan kerja pada tempatnya. baik, itu saja dari penjelasan PPT kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan video praktek kami. Baik, itu saja video dari kami. Kami tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Karmelinda Febriana. Saya Nazaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri applause untuk kelompoknya Naila, Hasna, silakan kembali duduk. Dari penampilan teman kalian, tadi sudah bagus ya. Ada
feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penilaian saya tentang video kelompok Naila tadi, dari awal mulai menerapkan pemasangan atribut APD Ya, dan menerapkan ini. penggunaan floor mesin, dari video yang saya lihat itu sudah cukup baik menurut saya dan bisa ditingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan berikan masukan untuk kelompoknya Naila. Jadi menurut saya presentasi dari kelompok Naila tadi sudah sangat jelas dari materi maupun penjelasan mereka. Terus untuk videonya juga sudah sangat bagus, sudah dijelaskan cara teliti, cara pengoperasiannya, terus sebelumnya bagaimana cara melakukannya itu sudah sangat jelas. Jadi menurut saya sudah sangat bagus, Bu. Iya, terima kasih atas masukannya ya. Video yang sudah dibikin kelompoknya Naila ya. Pertama materinya udah jelas ya kan, pemaparannya juga jelas. Untuk resolusi gambarnya sudah bagus, tidak goyang ya. Karena kalau kita membuat video pastikan videonya tidak goyang, tidak kabur ya. Dia bagus, ngesutnya, poin-poinnya harus jelas, dan di video itu ada teks ya. Jadi orang tahu nih apa yang sedang dikerjakan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Baik, dari hasil praktek kalian ya, Ibu lihat kalian sudah menyusun jadwal dengan baik ya, menyusun jadwal, terus menyusun proyek. Ibu lihat tadi semuanya sudah menyusun proyeknya. Jadi pertama kali kalian menyusun proyek, terus menyusun jadwal. Ibu tadi juga lihat kemajuan kalian dalam membuat video, mengoperasionalkan floor mesin. Ibu lihat ada banyak kemajuan. Setelah itu presentasinya juga lumayan bagus, sudah kalian bagus semua ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu mau memberikan apresiasi ya dari beberapa kelompoknya Hasna, Naila, Ninda sama Fadil. Hasil proyeknya bagus ya. Silakan maju, semuanya maju. Ada voucher internet ya, bisa digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Ya, yang belum beruntung next ya. Next silahkan dibikin lebih bagus lagi ya. Fadil, Naila, ya, makasih. Silakan. Untuk pengoperasionalan floor mesin sendiri, floor brushing mesin, ada satu yang Ibu nilai dia mengoperasionalkan paling bagus. Maksudnya bisa gitu. Ya, betul. Siapakah gerangan itu? Yudi, silakan Yudi. Ya, silakan Yudi. Ini ya, ditingkatkan kembali. Nanti bisa membantu Ibu ngajarin teman-temannya ya. Kita belajar menggunakan tutor sebaya ya. Sudah ada yang sudah ahli. Oke? Oke, silakan Yudi. Suhunya sudah. Ya. Oke, lanjut. Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmelinda Febriana. Saya akan memberikan kesan dan pesan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, pembelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan menurut saya dan teman-teman. Lalu hari ini kita mempelajari bagaimana cara mengoperasikan floor machine, dan itu sudah dilakukan dengan sangat detail dengan Ibu Mila sendiri yang
mendampingi kami untuk melakukan floor machine dan membuat kita menjadi tergambar bagaimana jika nanti menjadi public area attendant yang pasti akan menggunakan floor machine di kegiatan sehari-hari. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ada yang bisa bantu untuk menyimpulkannya, Hasna? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah teknik menyikat lantai dengan mesin dilakukan jika tingkat kotoran tinggi atau kotoran melekat pada lantai. Yang kedua, teknik ini biasanya dilakukan secara periodik atau berkala. Yang ketiga, teknik menyikat lantai disertai dengan teknik pembersihan lainnya, yaitu menyapu genangan air dengan floor squeeger dan mengepel lantai dengan menggunakan mop. Oleh karena itu, kegiatan menyikat lantai dengan menggunakan mesin dilakukan oleh beberapa orang petugas public area. Baik, itu saja kesimpulan pada hari ini. Iya, baik ya. Kesimpulannya, kita belajar hari ini, kita bisa mengoperasionalkan floor mesin dengan baik dan benar ya. Untuk pelajaran selanjutnya, ya, minggu depan kita belajar make up room. Baik, pembelajaran hari ini berakhir sampai di sini. Silakan dipimpin berdoa dulu. Ya, seperti biasanya sebelum kita pulang ada pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Jikalau kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Terima kasih.